Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Ira Ekstakia, NIM saya AAB117044. Nah, saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai micro teaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan selamat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya? Ya, silakan. Baik semuanya, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Baik, jadi apakah kalian masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Masih? Ya, Ibu akan tunjuk satu orang yang akan menerangkan materi kita minggu lalu secara singkat dan jelas. Ya, kamu yang di belakang. Iya, benar sekali. Nah, kalau kalian masih ingat, berarti kalian memperhatikan dengan baik. Baiklah, langsung saja kita akan menuju ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai dongeng. Ada yang tahu pengertian dongeng itu apa? Atau ada yang tahu atau pernah mendengar dongeng itu apa? Silakan angkat tangannya. Benar sekali. Nah, dongeng itu merupakan suatu karya sastra. Nah, dongeng ini merupakan karangan ya. Siapa saja bisa membuat dongeng. Asalkan jalan ceritanya masuk akal dan tidak berantakan. Biasanya dongeng ini bertujuan untuk hiburan dan bisa saja mengandung nilai-nilai moral untuk mendidik anak-anak melalui secara tidak langsung. Ada yang tahu salah satu contoh dongeng? Iya, benar, Putri Salju. Nah, salah satu dongeng karangan ini merupakan salah satu dongeng yang terkenal sekali ya. Dongeng ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang diburu oleh ibu tirinya sendiri karena merasa bahwa dia lebih cantik dibandingkan ibu tirinya. Lalu si Putri Salju ini berlari ke tengah hutan hingga bertemu rumah kurcaci. Jadi dia bertemu dengan 7 kurcaci yang memiliki macam-macam sifat. Ada yang pemarah, ada yang penakut, ada yang suka sedih, ada juga yang selalu riang. Jadi dia bertemu dengan berbagai macam sifat kurcaci tersebut. Lalu dia menumpang di rumah kurcaci itu, dia memasak makanan untuk kurcacinya dan lain sebagainya. Tapi ibu tirinya tahu, sehingga ibu tirinya berubah menjadi seorang nenek-nenek yang menjual apel lalu diberikan kepada si Putri Salju. Akhirnya Putri Salju memakannya. Nah, Putri Salju lalu tertidur sangat lama hingga datanglah seorang pangeran yang menjemput dia dan menjadikannya istri hingga mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Nah, itu tadi pengertian dan salah satu contoh dongeng. Apa kalian sudah paham? Iya, kalau misalkan kalian sudah paham, kita beralih ke ciri-ciri dongeng. Nah, ada yang tahu ciri-ciri dongeng itu apa? Bisa sebutkan salah satunya saja. Ya, apa salah satu ciri-ciri dongeng? Benar sekali, dia anonim atau penulisnya tidak diketahui siapa. Jadi ini bisa jadi mulut ke mulut. Ibu akan beritahu Ibu akan memberitahu ciri-ciri dongeng yang lainnya. Yang pertama adalah cerita di dalam dongeng itu memiliki alur yang sangat sederhana. Apa sih alur yang sangat sederhana? Jadi di dongeng itu tidak memiliki banyak sekali konflik. Contohnya di dongeng
putri salju itu hanya memiliki dua kan. Yang pertama adalah ketika ibu tirinya mengejar si putri salju, lalu yang kedua adalah ketika si putri salju ini memakan apel beracun. Itu hanya dua konflik dan sangat sederhana sekali. Jadi alurnya lurus saja, tidak kemana-mana, tidak membahas bahwa si ratu ini atau si ibu tirinya ini ibu dan ayahnya siapa, atau adiknya siapa, atau bagaimana kehidupannya ibu tirinya ini. Tidak. Jadi mereka lurus saja membahas mengenai perjalanan hidup si putri salju. Lalu yang kedua adalah cerita dongeng biasanya singkat dan bergerak cepat. Jadi cerita dongeng ini ciri khasnya adalah hanya dibaca satu kali duduk atau hanya dibaca satu kali selesai saja. Seperti dongeng Putri Salju itu kan hanya pendek saja, namanya juga dongeng ya. Tidak sampai berbuku-buku, tidak sampai berhalaman-halaman yang banyak. Biasanya cerita dongeng ini paling banyak 3-4 halaman saja. Begitu. Lalu yang ketiga yaitu karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Jadi tidak dikenalkan seperti yang Ibu bilang tadi bahwa tidak dijelaskan ibu dan ayahnya si ratu siapa atau kakek neneknya si putri salju siapa. Jadi tidak disampaikan secara rinci, hanya perjalanan hidupnya lalu dikenalkan secara luarnya saja, tidak sampai ke dalam-dalamnya atau tidak sampai membahas keluarganya siapa, ayah ibunya siapa, tidak membahas sampai ke situnya. Lalu yang terakhir adalah pada umumnya dongeng itu mengandung pesan moral kepada pendengar dan pembacanya. Ada yang tahu apa pesan moral dari dongeng Putri Salju tadi? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan ya. Iya, kamu. Benar sekali, kita tidak boleh iri kepada sesama manusia. Lalu yang kedua juga tidak boleh gampang percaya. Nah, seperti Putri Salju yang gampang percayanya kepada si nenek sihir sehingga dia mau mengambil apel yang diberikan oleh si nenek sihir tadi. Padahal si Putri Salju tidak kenal siapa itu. Begitu. Nah, itu tadi adalah salah satu ciri-ciri dongeng. Apakah kalian sudah paham? Bila kalian sudah paham, sekali lagi Ibu akan bertanya, apa salah satu ciri-ciri dongeng yang tadi Ibu sebutkan? Silakan. Iya, benar sekali. Dongeng yang singkat dan bergerak sangat cepat. Lalu kita bergerak ke struktur dongeng. Ada yang tahu struktur dongeng itu ada berapa dan apa saja struktur dongeng itu? Oke, belum tahu ya. Nah, struktur dongeng itu ada 3, yaitu ada pendahuluan, ada isi atau peristiwa atau konfliknya, lalu ada penutup atau solusinya, solusi dari si konflik ini. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya, dari yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan itu kan bagian pengantar dari cerita dongeng. Biasanya ini berupa perkenalan. Contohnya seperti pada zaman dahulu kala hiduplah seorang anak atau hiduplah seorang wanita yang sangat menginginkan anak perempuan. Jadi diperkenalkan dia siapa, lalu dia ada jabatannya apa atau dia sebagai apa di situ. Jadi pendahuluan itu adalah pembukaan untuk menuju ke masalah ini, untuk menuju ke si peristiwa yang sebenarnya. Nah, begitu. Lalu yang kedua ada isi atau peristiwa. Bagian utama atau yang paling penting di dalam sebuah cerita dongeng, yaitu merupakan konfliknya atau isinya atau peristiwanya itu sendiri. Kalau di dalam dongeng Putri Salju itu seperti ketika si Putri Salju kehilangan ibunya, ketika si Putri Salju diburu oleh ibu tirinya, dan juga ketika si Putri Salju memakan apel beracun. Nah, itu tadi merupakan rangkaian peristiwa-peristiwanya, di mana
si ibu ratu yang sudah diperkenalkan pada bagian pendahuluan, lalu si ayah. Nah, masuk ke struktur dongeng yang ketiga, yaitu penutup. Nah, penutup itu apa? Kalau misalkan pada dongeng Putri Salju, penutup itu contohnya seperti si pangeran yang datang untuk meminang si Putri Salju atau mencium si Putri Salju sehingga si Putri Salju bisa bangun dari tidur panjangnya. Itu ada, dan ketika si Putri Salju menikah dan hidup bahagia bersama si pangeran. Jadi bagian penutup ini adalah solusi dari si konflik atau solusi dari si peristiwa yang terjadi, atau inti dari dongeng itu solusinya ada di penutup atau di bagian penutup ini gitu. Ada yang masih belum paham mengenai struktur dongeng? Paham ya? Baik. Kita akan melanjutkan ke bagian unsur intrinsik dongeng. Nah, unsur intrinsik dongeng ini ada 8 bagian. Itu yang pertama ada tema, benar, ada latar, ada alur, ada tokoh, penokohan, ada sudut pandang, ada majas, dan juga pesan moral atau amanat. Nah, Ibu akan membahas satu persatu dari tema dulu. Tema itu gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Terdapat 2 jenis tema yang ada dalam sebuah cerita, yaitu tema tersurat dan tema tersirat. Nah, tema tersurat dan tema tersirat ini apa sih? Tema tersurat itu tema yang tertulis atau ada di si dongeng ini tadi. Nah, sedangkan tema tersirat itu tema yang secara keseluruhannya kita sudah baca, yang lisan gitu loh. Kita tidak ditulis di dalam dongeng itu temanya apa. Contohnya kan seperti Putri Salju, itu temanya tema tersirat. Jadi dia temanya mengenai percintaan, mengenai ada keluarga lain dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah latar. Nah, latar ini terbagi menjadi 3, yaitu ruang, waktu, dan suasana. Ada yang bisa menyebutkan latar, ruang, waktu, dan suasana dari dongeng Putri Salju? Ya, silakan. Iya, benar sekali. Nah, ruangnya itu ada di kerajaan, ada di hutan. Lalu waktunya di mana? Waktu itu disebutkan pada waktu ini disebutkan itu pada awal-awal cerita, seperti pada zaman dahulu kala 1900 atau 900 tahun yang lalu begitu. Lalu suasananya apa? Suasananya itu bisa kita lihat ketika misalkan si Putri Saljunya ketakutan, jadi kayak suasana mencekam, sedih ketika si Putri Salju kehilangan ibunya. Lalu yang ketiga adalah alur. Alur itu yaitu urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan dan berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Jadi alur ini sendiri biasanya ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Nah, dongeng Putri Salju ini alurnya apa? Menurut Ibu, alurnya ini adalah alur maju. Jadi dikisahkan dari si Putri Saljunya kecil atau dari si sebelum ibu Putri Saljunya meninggal hingga ayahnya menikah lagi, lalu si ibu tirinya merasa iri kepada si Putri Salju ketika dia sudah besar, dan akhirnya si ibu tirinya ini malah mengejar dan ingin membunuh si Putri Saljunya ini. Jadi alurnya menurut Ibu adalah alur maju. Nah, selanjutnya mari kita beralih ke jenis-jenis dongeng. Nah, jenis dongeng ini ada 5, yaitu ada mite, ada sage, ada fabel, ada legenda, dan juga ada parabel. Yang pertama yaitu ada mite. Mite atau yang sering kita dengar dengan mitos adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus. Contohnya seperti dongeng mengenai Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, Laweyan, dan juga lain-lain.
Lalu ada sage. Yang kedua adalah sage, yaitu jenis dongeng yang ceritanya mengisahkan sejarah tokoh tertentu yang memiliki keberanian dan juga kepahlawanan, kesaktian, dan juga kebaikan. Contohnya itu adalah Calon Arang, Ciung Wanara, Air Langga, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah fabel, yaitu jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut itu bisa berperilaku seperti manusia. Contohnya seperti bisa berbicara, bisa berinteraksi layaknya manusia, seperti itu. Lalu yang keempat adalah legenda, yaitu jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci atau sakral. Contohnya adalah Lutung Kasarung, adalah Danau Toba, Batu Manangis, dan lain-lainnya. Lalu yang kelima atau yang paling terakhir adalah parabel, yaitu jenis-jenis dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, atau pendidikan lainnya yang disampaikan secara tersirat atau tidak langsung. Contohnya seperti Malin Kundang atau Batu Manangis pun itu contoh parabel juga, karena Batu Manangis itu kan menceritakan tentang kekecewaan seorang ibunya yang anaknya ini durhaka. Ya, begitu. Itulah tadi materi kita mengenai dongeng. Ada yang belum paham? Baik, apabila tidak ada pertanyaan, nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, dan kalian masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan ini. Jadi, silakan untuk bagi menjadi 4 kelompok. Sudah? Nah, Ibu akan memberikan ini, kalian kerjakan dalam waktu 20 menit. Jadi, isi soalnya ini ada 4 jenis dongeng. Masing-masing kelompok dapat 1 dongeng. Kalian analisis dan kalian kumpulkan kepada Ibu dalam waktu 20 menit. Silakan mengerjakan. Baik anak-anak, waktu kalian sudah habis. Silahkan untuk perwakilan kelasnya mengumpulkan tugasnya. Ya, 1 saja perwakilannya ke depan untuk mengumpulkan. Baik, tugas kalian sudah Ibu terima. Ibu akan periksa untuk pertemuan minggu depan. Baiklah, sekian pembelajaran kita mengenai materi dongeng pada pagi ini. Semoga kalian bisa memahami dan juga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita akhiri dengan doa. Ketua kelas, silakan pimpin doa kita. Ya, baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selamat, dan jangan lupa untuk mempelajari materi kita, dan jangan lupa untuk mempelajari materi yang sudah kita bahas tadi agar kalian tidak mudah lupa tentang materinya, karena ini akan keluar di ulangan nanti. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo guys, itu tadi video saya mengenai pembelajaran micro teaching. Nah, saya memohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan, karena saya juga seorang mahasiswa dan juga masih belajar mengenai pembelajaran micro teaching ini. Terima kasih sudah menyaksikan.